Mereka bandingkan Quran daripada Rusia dengan Malaysia. Mereka bandingkan Quran China dengan England. Mereka bandingkan Quran Afrika dengan Pakistan. Macam inilah mereka banding. Kesimpulan yang mereka dapat adalah tak ada dua Quran yang berbeza. Maksudnya apa? Maksudnya 42,000 naskah, semuanya Quran sama. Quran menurut Muslim itu bacaannya ya itu saja. Sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran itu. Tapi bisa jadi antara kelompok Muslim tafsirnya yang beda. Tapi tafsir itu bukan wahyu. Tafsir itu adalah pemahaman terhadap teks Quran. Bisa beda. Tapi teksnya sama, mereka sepakat begitu. Mau Ahmadiyah pun yang kita anggap sesat itu pun, tafsirnya yang kita anggap. Tapi Qurannya yang sama yang kita punya. Ini Al-Quran biriwayat waris an Asim. Ini Quran yang dipakai di negara-negara Afrika Utara. Menjadi Quran resmi negara Maroko. Dipakai di Tunisia, Aljazair. Ini Al-Quran yang utamanya adalah riwayat Hafiz. Tapi di bawahnya ada tulisan Hamas Riwayah Ibnu Katsir. Hamas itu catatan pinggir. Saya bawa Quran yang ketiga. Ini hampir sama dengan ini. Quran utamanya Quran Hafiz, tapi dengan catatan pinggir perbedaan-perbedaannya dengan bacaannya As-Susi. Ini Quran tapi bentuknya dibagi 30 juz. Biriwayah Kalun. Ini Al-Quran versinya Kalun. Kalun dipakai di Libya, dipakai menjadi Quran resmi negara Qatar. Ini berawal dari berita yang viral minggu yang lalu tentang unggahan video yang menyebutkan bahwa ada Al-Quran yang salah dan menyesatkan. Dan unggahan itu dalam sehari sudah dibagikan ulang sebanyak 57.000 netizen. Subhanallah. Luar biasa cepatnya informasi. Karena itu perlu kita ambil hikmahnya, bahwa dengan beredarnya video itu, maka masyarakat Islam Indonesia jadi mengetahui bahwa terdapat perbedaan sistem penulisan di dalam Al-Quran. Mushaf Indonesia, Mushaf Maroko, Mushaf Mesir, Mushaf Madinah. Kalau kita di Indonesia, riwayat yang kita baca, riwayat Hafiz dari Imam Asim. Sementara yang dari Maroko, riwayat Warosh dari Imam Nafi. Sekarang kita mau belajar mengenai banyak sekali perbedaan di dalam Quran berbahasa Arab. Sekarang kita pergi ke Quran surah 57 ayat 24. Ini adalah Quran versi Hafs yang Anda lihat di atas ini. Hafalan Hafs dari Asim. Ini ayatnya adalah bahasa Arab, Anda lihat. Ini adalah kata yang dibacanya huwa. Ya, ini terdapat di antara dua ayat ya. Yaitu kata Allah dan kata Al-Ghaniyu. Ya, ini versi Hafs. Nah, kalau kita pergi ke versi Kalun dan Wars, ya ini adalah dua Quran versi lainnya ya, Kalun dan Wars. Kalun dan Nafi, Wars dan Nafi. Jadi ini dua versi Quran yang berbeda. Kata huwa ini tidak ada ya, hilang. Jadi bagaimana Muslim berkata tidak satu titik pun yang berbeda, tidak satu kata pun yang hilang. Jadi berapa banyak nih orang-orang Muslim Indonesia yang tahu ya kalau Anda membuka versi Quran yang berbeda seperti versinya Hafs atau versi Kalun, ada kata yang hilang ya, seperti kata huwa ini contohnya dari versinya Hafs. Jadi bagaimana Muslim berkata tidak satu titik pun atau satu huruf pun yang berubah. Karena buktinya ada di depan mata Anda ini. Ya, ini kita akan tunjukkan bukti lainnya. Ini adalah dari Quran surah 57 ayat 24. Ini contoh lainnya. Ini Quran surah 43 ayat 19. Sekali lagi versi Hafs. Sekarang kita perhatikan ya. Antara versi Hafs dan versi Kalun dan versinya Wars. Versinya Hafs mengatakan ibadur. Ya, ada kata ibadur situ. Jadi hamba daripada yang maha pengasih itu. Dan sekarang perhatikan kata ibadur.
Ya, kata yang di lingkar itu bacanya ibadu, yang artinya hamba dari yang maha pengasih. Tapi kalau kita pergi ke versinya Kalun dan versinya Wars, ayat yang sama, surah yang sama, kita bacanya Indar Rahman. Jadi bukan hamba daripada sama kasih, tapi itu dengan maha pengasih. Ini adalah musibah ya. Bagaimana bisa mengatakan sama ya, karena versi Hafs dan versi Kalunnya ini berbeda ini artinya. Ayat berikutnya, Quran Surat 21 Al-Anbiya ayat 4. Ini versinya Hafs, kata di sini, Kala, yang artinya Tuanku berkata. Kala Rabbi, Tuanku berkata. Jadi ini yang sudah berlalu ya. Sekarang kita ke versinya Kalun dan Wars. Surah yang sama, ayat yang sama. Yang ini mengatakan Kul Rabbi. Jadi Hafs berkata Kal Rabbi. Yang lainnya berkata Kul Rabbi. Kami bisa lihat nggak perbedaan artinya di sini? Jadi Hafs, versinya Hafs berkata Tuanku berkata di masa lalu ya, di masa lampau. Tetapi versinya Kalun dan Wars memerintahkan kamu, katakan Tuanku. Jadi Muslim yang mendengarkan saat ini, yang mana yang benar? Karena ini mempunyai arti yang berbeda. Kita ke contoh lainnya. Quran surah 28 ayat 48. Ini kita perhatikan lagi versi Hafs. Perhatikan kata ini ya, syihrani, yang artinya dua pekerjaan sihir. Ini versinya Hafs. Kalau kita pergi yang versi Kalun dan Wars, kita baca dua penyihir. Syahirani. Versinya Hafs berkata syihrani, tapi Kalun dan Wars versinya berkata sahirani. Jadi ini mempunyai dua arti yang berbeda. Hafs tadi berkata ini ada dua pekerjaan sihir ya. Kalau versinya Kalun tadi adalah dua penyihir. Jadi tadi sudah ada banyak ya contoh-contoh yang kita berikan. Jadi bagaimana Muslim masih berkata kepada kita bahwa Quran ini cuma satu. Qurannya bukan cuma satu dan buktinya ada di depan mata Anda. Mengapa kamu membohongi diri sendiri dan membohongi kita dan selama 1400 tahun kamu mengatakan Qurannya cuma satu? Musibahnya makin besar, tambah besar nih musibahnya. Dan inilah kenapa sebabnya. Kita pergi ke surah 2 ayat 119. Versinya Hafs. Kita lihat ayat yang sama, nomor ayatnya yang berbeda ya versi Kalun. Ayatnya tuh nggak sama nomornya. Kenapa berbeda padahal ayatnya sama nih bunyinya? Tadi salah satu komentar yang ada di chat ya mengatakan Rob ini berbohong gitu atau bermain-main dengan ayat ini ya. Terus Rob mengatakan pergi sana beli Quran versi Hafs dan versi Kalun. Kita tunjukkan bahwa kita nggak bohong ya. Ini Rob kasih buktinya ya bahwa dia nggak bohong. Nomornya tuh beda, benar-benar berbeda. Ini versinya Hafs. Surah kedua ayat 119. Nah ini riwayat Kalun dari Nafi ya. Ayatnya 118 nomornya di sini. Ya, jadi Rob kasih buktinya ya. Dia nggak bohong nih. Versinya beda nih. Dan penomorannya juga beda. Di Hafs nomornya 119, di Kalun nomornya 118. Oke, ini websitenya bisa disimpan ya. Ini perbedaan Quran versi yang berbeda. Ini bagus banget nih websitenya. Rob nggak ngarang ya. Ini dia benar-benar hanya ambil aja screenshotnya tadi dari versinya Hafs dan versinya Kalun. Kemudian dia taruh di sini. Jadi versinya Hafs berkata tusalu, yang artinya kamu tidak akan ditanyai. Tetapi versinya Kalun, tasalu. Jadi kita punya dua versi di sini, versinya Hafs dan Kalun. Hafs berkata tusalu, kalian muslim tidak akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban. Tetapi versinya Kalun berkata kamu jangan menanyakan pertanyaan apapun. Tusalu dibandingkan dengan tasalu. Jadi kesimpulan kita penomorannya sudah beda antara dua versi ini dan juga artinya juga berbeda antara dua versi ini. Ini contoh lainnya. Musibah yang sama. Quran surah 3 ayat 81. Penomoran ayatnya juga berbeda nih antara versinya Hafs dan versinya Kalun. Ya kalau kalian punya Quran versinya Hafs dan Anda buka, kamu akan lihat ini ayatnya ayat 81. Tapi kalau kamu punya versinya Kalun, kamu buka Quran dan buka surah 3, bukan di ayat 81 tapi ayat 80. Oh. Penomorannya juga beda ya antara versi Kalun dan Hafs. Oke, yang digaris merahi sama Rob ini ya, perhatikan. Versinya Hafs berkata ataitukum, yang artinya kata kerja tunggal. Ataitukum. Tapi kalau kita ke Kalun, atainakum, yang artinya kata kerja jamak. Kalau di versinya Hafs, Allah berkata, aku datang kepadamu dengan sebuah kitab. Tetapi versinya Kalun, katakan Allah berkata, kami datang kepadamu dengan sebuah kitab. Perbedaannya ya antara aku dan kami, ini sangat berbeda ya, artinya berbeda. Bagaimana kalian bisa berkata Qurannya cuma satu? Berapa banyak lagi contoh yang harus kita berikan yang membuat kalian tahu dan terbuka ya bahwa Qurannya nggak cuma satu versi. Kita ke contoh lainnya.
Nah, ini buat saya ini contohnya musibah yang paling besar. Ini surah 66 ayat 12 versinya Hafs, yang lainnya adalah versi Kalun dan Warsh. Versinya Hafs mengatakan wa kutubihi, yang artinya buku-buku atau kitab-kitabnya, yang artinya jamak ya, lebih dari satu buku. Allah bicara mengenai kitab-kitabnya nih ya, contohnya ya Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Tapi kalau kita pergi ke versinya Kalun dan Warsh, di sini dikatakan kitabihi, yang artinya hanya satu buku atau satu kitab. Jadi ada perbedaannya antara kitab-kitabnya Allah atau hanya satu kitabnya Allah. Ini bukan hanya perbedaan makna atau arti, tetapi juga perbedaan doktrin atau akidah. Jadi kalau di versinya Hafs ini bicara tentang kitab-kitabnya ya, ada Torah, ada Zabur, ada Injil, ada Quran. Tapi di versi Kalunnya adalah cuma satu kitab saja. Kitab yang mana nih? Allahu alam, hanya Allah yang tahu ya. Jadi muslim mana yang benar? Mana yang harus kita buang ke tempat sampah dan mana yang harus kita pertahankan nih? Mana yang benar nih antara dua versi ini? Karena ini suatu musibah ya. Ini ada perbedaan bukan hanya di dalam arti tetapi juga di dalam akidah. Jadi muslim bangun ya, jangan dengarkan kebohongan ustadz-ustadz dan imam-imam yang mengatakan Quran itu cuma satu versi saja. Oke, ini perbedaan di pembacaan dan artinya ya. Quran surah 25 ayat 61. Ya, ini muslim akan berkata, ini bicara mengenai matahari dan bulan. Ini ayat yang ada di depan Anda ini adalah suatu musibah ya. Sekarang kita ke Kalaf ya, versinya Kalaf. Dikatakan surjan, yang artinya ada banyak lampu. Yang muslim berkata ini adalah banyak bintang-bintang. Tapi kalau kita pergi ke versi Hafs, kita bacanya sirajan. Sirajan dibandingkan versinya Kalaf ya, surujan. Ini adalah perbedaan bacaan dan perbedaan maknanya. Hafs version bicara cuma satu aja lampu, tapi versinya Kalaf bicara tentang banyak lampu. Sekarang kita mau ke perbedaan yang paling besar ini ya. Ini permasalahan yang sangat besar ya di dalam perbedaan variasi Quran. Muslim harus mengkoreksi Quran dengan tangannya sendiri, karena ini akan menunjukkan bahwa Allah adalah seorang manusia. Nah, ini alasannya kenapa nih, saya tunjukkan. Ya, ini saya menyebutnya tadi induk dari semua variasi ya. Perhatikan. Ini surah 37 ayat 12. Ini versinya Hafs. Versinya Hafs mengatakan bal ajibta wa yaskarun. Yang perhatikan kata ajibta. Ini versinya Hafs ya, ingat. Tapi kamu Muhammad keheran-heranannya, kamu sangat terkejut. Ini bicara mengenai Muhammad. Ya, ini membuktikan bahwa Muhammad ini terkejut ya, dia seorang manusia. Karena kalau kamu seorang manusia biasa ya, kamu terkejut ya atau shock gitu ya. Allah nggak mungkin keheranan ya atau terkejut. Hanya manusia yang bisa keheranan atau terkejut. Ya, katanya di sini ajibta. Ya, jadi terjemahan ayat ini mengatakan, tetapi kamu Muhammad itu sangat keheranan ketika musuhmu itu mengolok-olok kamu. Tapi kalau kita pergi ke Quran versi lainnya, contohnya surah 37 ayat 12 versi Abu Al-Harith. Abu Al-Harith dari Kisai. Dia mengatakan bal ajibtu wa yaskarun. Ya, mengapa saya mengatakan ini induk dari semua varian? Karena Quran versi Abu Al-Harith ini bicara mengenai Allah yang keheranan, bukan Muhammad. Tetapi aku Allah keheranan ketika mereka mengolok-olok. Ayat ini bicara mengenai Allah yang sangat terkejut dan heran. Ya, tapi seperti yang tadi kita sudah tunjukkan, tetapi versinya Hafs mengatakan kamu yang keheranan. Muslim memilih versinya Hafs karena di versi lain seperti versinya Abu Al-Harith ini mengatakan kenapa Allah ini sangat bodoh ya, karena terkejut. Karena di ayat ini Allah menjadi seperti seorang manusia, Allah terkejut. Ya, ini surah yang sama, ayat yang sama. Ini versinya Al-Duri. Al-Duri dari Kisai. Di sini dikatakan juga bahwa yang keheranan itu adalah Allah. Tadi versinya Hafs mengatakan kamu Muhammad yang keheranan. Versinya Al-Duri dan Abu Harith ini sama ya, yang keheranan adalah Allah. Ajibtu dibandingkan ajibta. Yang kita pergi ke website yang tadi, ada 6 versi lainnya yang tidak setuju dengan versi Hafs ini ya. Ini versinya Hafs tadi yang kita tunjukkan. Ya, dikatakan bal ajibta, yang artinya kamu Muhammad keheranan. Jadi kalau kita turun ke bawah, lihat yang warna ungu, Quran versinya Kalaf ya. Ajibtu. Yang ungu ini ya, teman-teman lihat. Ini Khalid, versi Khalid juga berkata ajibtu. Kita hitung. 1, 2. Versinya Abu Al-Harith tadi juga sudah kita tunjukkan ya. Berkata juga ajibtu. Udah 3. Versinya Al-Duri, bal ajibtu. Tadi Hafs berkata ajibta. Versinya Ishaq, bal ajibtu. Tapi tadi Hafs mengatakan ajibta. Ya, yang nomor 6 yang terakhir, versinya Idris, berkata bal ajibtu. Jadi kita hitung tadi semuanya ada 6 versi lainnya. 6 Quran versi bahasa Arab yang berbeda. Tidak setuju dan berlawanan dengan versinya Hafs. Ya, jadi tadi kita sudah membuktikan ya bahwa Qurannya Allah ini tidak satu versi ya, tapi ada banyak versi. Dan contohnya di Quran surah 37 ini, Allah ini ya sangat-sangat sama ya dengan manusia ya, sangat keheranan.
Jadi berhentilah berkata kepada kita bahwa Quran itu cuma ada satu. Kalau kamu benar-benar peduli dengan keselamatan jiwamu, kenapa kamu mendengarkan kebohongan dari ustadz-ustadz dan imammu yang mengatakan Quran ini cuma satu? Dan kita sudah tunjukkan dengan sangat jelas sekali tadi ya, bahwa dari Quran versi Arabnya sendiri itu ada banyak sekali perbedaan. Quran tidak pernah satu versi. Kita juga perlihatkan tadi ya, perbedaan makna, bukan hanya maknanya saja, tapi juga di dalam akidah atau doktrinnya. Untuk semua muslim yang mendengarkan saat ini dan menonton, kita tidak membencimu, kita sangat mengasihimu. Inilah mengapa sebabnya kita mau menunjukkan kepada kamu, kamu sudah dibohongi. Islam tidaklah mungkin ada kebenaran di dalamnya, karena selama 1400 tahun, muslim telah membohongi dirinya sendiri, dan mereka berbohong kepada kita, bahwa Quran ini tidak pernah berubah, titik demi titiknya, dan huruf demi hurufnya. Tapi hari ini kita membuktikan, hal seorang pembohong tidak dapat dipercaya dan seorang pencuri, dan semua Quran-Quran berversi bahasa Arab ini tidak sama satu sama lainnya. Ya, sekali lagi muslim, kalau Anda benar-benar tulus dan jujur, janganlah percaya kepada kata-kata bohong dari ustadz dan imam-imammu. Karena hari ini kita sudah menunjukkan banyak sekali perbedaan-perbedaan dari versi Quran yang berbeda. Dan kalian lihat tidak sama ya, versinya tidak sama. Ya, ada banyak variasi, ada banyak perbedaan di antara versi-versi Quran yang berbeda ini. Dan saya mau kepada semua yang mendengarkan saya, kepada muslim dan orang-orang Kristen, saya cinta Christians dan saya cinta Muslims. Tuhan Yesus memberkati. yeah, I love Muslims and I love Christians, and Jesus bless you. God bless you. May our Lord and Savior Jesus Christ bless everybody who watched and listened to our live show. Okay, amen, brother. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Hey, halo. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu suka video ini? Kalau kamu suka video ini, silakan klik tombol jempolnya dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya. Kamu juga bisa mendukung pekerjaan kami dengan pemberian kasih melalui rekening yang tertera pada deskripsi video ini, supaya kami bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Kalau kamu belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu mendapatkan pemberitahuan apabila ada video baru yang kami tayangkan. Dan kamu juga bisa tampil di dalam acara ini dengan cara mengisi formulir yang terdapat pada deskripsi video ini. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus mengasihi kita. Terima kasih.